Pasal 1-8 penglihatan-penglihatan. Zakaria pasal 1 ayat 1-6. Seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekiah bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan. Demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Ayat 7-17, penglihatan pertama, para penunggang kuda. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekiah bin Ido, bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang telah merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Ayat 18-21, penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya.
Zakaria pasal 2 ayat 1-5. Penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayat 6-13, orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerakkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Zakaria pasal 3 ayat 1-10. Penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara.
Zakaria pasal 4 ayat 1-14, penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian, "Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi." Lalu berbicaralah aku kepadanya, "Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini?" Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, "Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?" Ia menjawab aku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Lalu ia berkata, "Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi." Zakaria pasal 5 ayat 1-4, penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku. Dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Ayat 5-11, penglihatan ke-7, perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu." Lalu tanyaku, "Apa itu?" Jawabnya, "Yang muncul itu sebuah gantang." Lagi katanya, "Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya." Kemudian berkatalah ia, "Itulah kefasikan." Lalu didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampak tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit.
Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Zakaria pasal 6 ayat 1-8, penglihatan ke-8, 4 kereta. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Ayat 9-15, kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Zakaria pasal 7 ayat 1-14, ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-melech serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi, demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya,
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Zakaria pasal mereka 12 membuat hati ayat mereka keras seperti batu amril. Pembebasan supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung. Pasal 8 ayat 1 sampai 19. Atas kaum Yehuda bagi Israel, aku akan membuka mataku. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya akan kubuat. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesudah itu aku berusaha di Yehuda akan berkata dalam hatinya dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan alam. Aku akan kembali ke Sion, dan pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yerusalem akan disebut kota setia di tengah-tengah gunung Tuhan semesta alam akan seperti sulu berapi di tengah. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki akan dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Kemah-kemah Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta Daud dan penduduk Yerusalem. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, pada waktu itu akan menganggapnya ajaib penduduk Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umat dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang pada waktu itu supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Ayat 10 firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, roh yang diucapkan para nabi permohonan sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan atas penduduk untuk mendirikan bait suci dan itu. Mereka akan memandang sebelum waktu dia itu tidak ada rezeki bagi manusia dan akan meratapi juga dia bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Kaum keluarga kalau dahulu kamu telah menjadi istri mereka antara bangsa-bangsa, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu dan istri sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Pasal 13 kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan penyingkiran berhala dan nabi palsu, ketika nenek moyangmu pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran baik kepada Yerusalem pada waktu itu kaum Yehuda. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak yang lain lagi, dan laksanakan para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila merancang kejahatan dalam hati nabi, seorang maka ayahnya dan ibunya dan janganlah mencintai dia palsu akan berkata kepadanya, itu kubenci, janganlah engkau hidup demikianlah lagi. Firman Tuhan. Sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu datanglah firman dusta. Tuhan semesta alam lalu kepadaku, ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan firman dia Tuhan semesta akan menikam dia pada waktu puasa dalam bulan yang keempat
Pada dalam waktu bulan itu, yang kelima, para nabi dalam bulan masing-masing yang akan ketujuh, mendapat malu, dan dalam bulan oleh yang karena ke-10 penglihatannya akan sebagai menjadi nabi, kegirangan, dan tidak ada sukacita, lagi dari dan mereka menjadi yang mengenakan waktu-waktu jubah perayaan berbulu yang untuk menggembirakan berbohong bagi kaum Yehuda. Tetapi masing-masing Maka akan cintailah berkata, kebenaran dan "Aku damai." ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah Ayat harta 20 sampai kepunyaanku sejak 23. kecil. Keselamatan Dan apabila bagi ada orang bangsa-bangsa. bertanya kepadanya, Beginilah "Bekas luka firman apakah Tuhan yang semesta ada pada alam? badanmu ini?" Masih Lalu akan ia datang akan lagi menjawab, bangsa-bangsa "Itulah dan luka yang penduduk kudapat banyak di kota. rumah Dan sahabat-sahabatku." penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, "Marilah Ayat kita 7 pergi sampai untuk 9. melunakkan hati Tuhan Pedang menimpa dan mencari umat Tuhan baru. semesta alam. Kami Hai pun pedang, akan pergi. bangkitlah terhadap Jadi gembalaku, banyak bangsa dan terhadap suku-suku orang yang bangsa paling kuat karib akan kepadaku. datang mencari Tuhan Demikianlah semesta firman alam di Tuhan semesta Yerusalem alam. dan melunakkan Bunuhlah hati gembala, Tuhan, sehingga domba-domba tercerai-berai. Beginilah Aku firman akan Tuhan semesta mengenakan alam. tanganku Pada terhadap waktu yang itu, lemah. 10 Maka di orang dari seluruh negeri berbagai demikianlah bangsa firman Tuhan dan bahasa, 2/3 akan daripadanya memegang akan kuat-kuat dilenyapkan, punca jubah seorang mati Yahudi binasa, dengan berkata, tetapi sepertiga "Kami mau pergi daripadanya menyertai akan kamu, tinggal hidup. sebab telah kami Aku dengar akan menaruh bahwa yang Allah sepertiga menyertai itu kamu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. nubuat Aku akan tentang berkata, kedatangan Mesias. mereka adalah umatku, Zakaria dan mereka pasal akan 9 menjawab, ayat 1 Tuhan sampai 8. adalah Allahku. Hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ucapan ilahi, firman Tuhan datang atas negeri Hadrah dan berhenti di Damsyik. Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 21. serta segala Kemenangan suku terakhir. Israel, juga Tuhan Hamat menjadi yang raja di berbatas Yerusalem. kepadanya. Pula Tirus Sesungguhnya dan Sidon, akan datang sekalipun hari yang mereka ditetapkan sangat Tuhan, bijaksana. maka jarahan Tirus yang mendirikan dirampas tembok daripadamu benteng bagi dirinya akan dan dibagi-bagi di menimbun perak tengah-tengahmu. seperti debu Aku dan akan emas mengumpulkan seperti lumpur segala di jalan. bangsa untuk Namun memerangi sesungguhnya Yerusalem. Tuhan Kota akan itu akan membuatnya direbut, miskin dan akan rumah-rumah akan melontarkan dirampoki, kekuatannya ke dan dalam laut. perempuan-perempuan Dan kota akan itu ditiduri. sendiri akan habis Setengah dari dimakan penduduk api. kota itu harus Askelon pergi ke akan dalam melihatnya, pembuangan, lalu takut. tetapi selebihnya Juga dari Gaza, bangsa itu lalu gemetar tidak akan sangat. dilenyapkan dari kota Ekron itu. pun, sebab Kemudian harapannya Tuhan sudah akan kandas. maju berperang melawan Dari bangsa-bangsa Gaza raja itu akan binasa, seperti dan ia Askelon berperang pada tidak hari akan didiami pertempuran. lagi. Pada Di waktu Asdod itu akan kakinya diam akan keturunan berjejak campuran, di Bukit dan Zaitun kebanggaan orang yang terletak di Filistin depan akan Yerusalem kulenyapkan. di sebelah timur. Aku akan melenyapkan Bukit Zaitun darah itu dari akan mulutnya, terbelah dan dua kejijikan dari timur ke antara barat, giginya. sehingga Dan yang terjadi tinggal suatu dari lembah mereka yang pun akan sangat menjadi besar. kepunyaan Setengah Allah dari kita. bukit itu Mereka akan dianggap bergeser ke seperti utara satu kaum dan di setengah Yehuda, lagi ke dan selatan. orang Ekron seperti Maka orang tertutuplah Yebus. lembah Aku gunung-gunungku, berkemah dekat sebab rumahku lembah gunung sebagai itu akan pengawal menyentuh terhadap mereka sisinya, yang lalu lalang. dan kamu akan Tidak melarikan ada diri lagi seperti penindas kamu pernah mendatanginya. melarikan diri, Sebab sekarang oleh karena aku gempa sendiri bumi telah pada zaman memindahkannya. Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan Ayat semua 9 orang kudus sampai 10. bersama-sama dia. Raja Mesias Maka pada di Sion. waktu itu tidak akan ada lagi Bersorak-soraklah udara dengan dingin nyaring, atau hai keadaan putri beku. Sion. Tetapi akan ada hai satu putri hari, Yerusalem. hari itu Lihat, diketahui rajamu oleh datang Tuhan, kepadamu. dengan tidak Ia ada adil pergantian dan jaya. siang dan malam, Ia lemah lembut dan malam pun menjadi mengendarai siang. seekor keledai. Seekor keledai beban Pada yang waktu muda. itu akan Ia mengalir akan air melenyapkan kehidupan dari kereta-kereta Yerusalem. dari Efraim, Setengahnya dan mengalir kuda-kuda ke dari laut timur, Yerusalem. dan setengah Busur lagi perang mengalir akan ke laut dilenyapkan. barat. Dan ia Hal itu akan terus memberitakan berlangsung damai dalam kepada musim panas bangsa-bangsa. dan dalam Wilayah musim dingin. kekuasaannya akan Maka terbentang Tuhan dari akan laut menjadi sampai ke raja laut, atas seluruh dan bumi. dari sungai Efrat Pada waktu sampai itu, ke ujung-ujung Tuhan bumi. adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan Ayat berubah 11 menjadi sampai seperti 17. Araba Yordan, Israel dari dipulihkan Geba kembali. sampai ke Rimon di Mengenai sebelah engkau, selatan oleh Yerusalem. karena darah perjanjianku Tetapi kota dengan itu engkau, akan menjulang aku akan tinggi melepaskan dan tetap orang-orang tinggal di tahananmu tempatnya, dari dari lubang pintu yang gerbang tidak berair. Benyamin sampai ke Kembalilah tempat ke pintu kota gerbang yang bentengmu, dahulu, hai orang tahanan yakni yang sampai penuh ke pintu harapan. gerbang sudut, Pada hari ini dan juga, dari menara aku Hananeel memberitahukan, sampai ke aku tempat akan pemerasan memberi anggur ganti raja. kepadamu 2 Orang kali akan lipat. menetap di dalamnya, Sebab aku sebab melentur penumpasan Yehuda tidak bagiku, akan ada lagi, busurku dan isi dengan Yerusalem Efraim, akan tetap dan aman. aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion. Inilah tulah yang terhadap akan ditimpakan anak-anakmu, Tuhan hai kepada Yunani. segala Dan bangsa aku yang akan memerangi memakai Yerusalem. engkau seperti pedang Daging seorang mereka pahlawan. akan menjadi busuk, Tuhan akan sementara menampakkan mereka diri kepada masih berdiri, mereka, dan mata anak mereka akan panahnya menjadi akan busuk melayang dalam keluar lekuknya, seperti kilat. dan lidah mereka Dan akan Tuhan menjadi Allah busuk akan dalam meniup mulut sangkakala mereka.
dan maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar itu. Itulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu di tanah Tuhan. Sungguh alangkah maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka Zakaria dari kaum-kaum di bumi ayat tidak 1 datang ke Yerusalem, hanya Tuhanlah pemberi hujan kepada Raja, Tuhan mintalah semesta hujan alam, daripada maka Tuhan kepada mereka akhir tidak musim akan semi. hujan. Tuhanlah Dan yang jika membuat kaum Mesir awan-awan tidak pembawa datang hujan dan tidak deras masuk menghadap, dan hujan maka lebat kepada akan mereka diberikannya akan kepada turun mereka tulah yang dan ditimpakan tumbuh-tumbuhan Tuhan di padang kepada setiap orang yang tidak datang sebab untuk apa yang merayakan dikatakan hari raya oleh Pondok Terafim Daun adalah jahat. itulah hukuman Dan dosa yang Mesir dilihat dan oleh hukuman juru-juru dosa tenung segala adalah bangsa dusta, yang tidak dan datang untuk mimpi-mimpi yang merayakan disebutkan hari mereka raya Pondok adalah Daun. hampa, serta hiburan yang diberikan Pada waktu mereka itu adalah akan kesia-siaan. tertulis pada Oleh sebab itu kerencingan bangsa kuda, itu berkeliaran kudus seperti bagi kawanan Tuhan, domba dan dan menderita kuali-kuali di rumah sengsara Tuhan sebab akan tidak ada seperti gembala. bokor-bokor Penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan Ayat di 3 Yehuda sampai 12 akan menjadi kudus pembebasan bagi Tuhan Israel semesta dari alam. kuasa-kuasa Semua asing orang yang mempersembahkan terhadap korban para akan gembala datang akan membangkit mengambilnya murkaku dan memasak terhadap di dalamnya. kepala-kepala Dan kawanan tidak akan kambing ada lagi aku akan pedagang mengadakan di rumah Tuhan pembalasan semesta alam sebab pada waktu Tuhan itu. semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersukacita dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh, mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Zakaria pasal 11 ayat 1-3. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah, hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah, hai pohon-pohon tarbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar, para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar, singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Ayat 4-17, dua macam gembala.
Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya, aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya.